Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap kedua tahun 2023 Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan melakukan pembelajaran untuk melengkapi persyaratan uji kinerja dengan materi Hukum HOP pada siswa kelas 2 SMA Negeri 1 Darul Makmur, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk supaya lebih tertib, silakan disiapkan terlebih dahulu. Siap, bro. Beri salam. Untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami materi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Sebelum kita mulai pembelajaran, ada kawan kita yang tidak hadir. Ada siapa? Fakri. Kenapa? Izin. Oke, siapa lagi? Naila. Kenapa Naila? Izin. Oke, siapa lagi? Faro kenapa? Izin. Ada lagi? Abi kenapa Abi? Oke, kita doakan bersama semoga cepat sehat dan bisa kembali mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, masih semangat kita belajar hari ini? Alhamdulillah, masih semangat walaupun sudah sore. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah Hukum HOP. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning ini, yang pertama tujuannya adalah mampu memahami pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang beras. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis hubungan gaya dengan pertambahan beras. Yang ketiga, mengimplementasikan persamaan buku HOP untuk menentukan nilai konstanta gas berdasarkan hasil praktikum ya. Yang terakhir adalah melukis grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang tegas. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita mereview dulu pembelajaran kita yang sebelumnya tentang elastisitas bahan. Nah, elastisitas, ada yang masih ingat apa itu elastisitas? Ayo, elastisitas. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya, Raja. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda yang jika ditarik dan dilepaskan kembali mampu kembali ke bentuk semula. Oke, katanya kalau benda ditarik kemudian dilepaskan mampu kembali ke bentuk semula. Nah, oke, elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula sesaat setelah gaya yang diberikan dihilangkan atau dilepaskan. Oke, ada yang masih ingat contohnya? Karet, tegas, spon, lagi, karpentil. Ayo, banyak ya, banyak dalam kehidupan sehari-hari itu banyak contohnya. Nah, kemudian kenapa karet bisa putus kalau ditarik? Karena gaya yang diberikan itu terlalu besar.
Gaya. Massa. Gravitasi. Massa, kalau massa berarti harus dikali dengan percepatan gravitasi. Berat, di situ yang lebih tepatnya ya ada berat, ada gaya, ada elastisitas, ada energi kinetik, gitu ya. Nah, kenapa tadi bisa melompat, melambung, ada yang sampai tinggi kali? Apa yang menyebabkan? Gayanya kenapa? Gayanya terlalu kuat. Ya. Jadi kalau di permainan trampolin semakin besar gaya yang diberikan maka semakin tinggi lompatannya, gitu ya. Jadi semakin besar gaya yang diberikan maka semakin tinggi lompatannya. Nah, baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan stimulasi. Ini apa? Gas. Sama atau beda? Beda. Dari bentuknya beda ya. Nah, ini bentuk yang pertama. Ini kecil. Nah, setelah ditarik memanjang. Kemudian Ibu kembalikan lagi. Yang ini sama kan atau beda? Beda. Apa beda? Sama itu lebih lentur. Kalau yang ini lebih lentur. Kalau yang ini agak keras, gitu ya, agak kaku. Nah, ini bukti bahwa setiap benda itu memiliki tingkat elastisitas yang berbeda. Nah, permasalahan ini yang nantinya akan kalian identifikasi bersama kelompok kalian masing-masing. Kemudian dituliskan pada lembar LKPD yang sudah disediakan. Nah, permasalahannya adalah pada saat Zahra duduk di sofa, dia merasa nyaman. Kenapa? Karena di dalam sofa itu ada pegas atau pen, gitu ya. Nah, ketika datang orang rame-rame duduk di samping Zahra, nah, dia sudah tidak merasa nyaman. Kenapa? Karena sofa yang diduduki semula nyaman itu menjadi kandas ke bawah atau tertekan ke dalam. Nah, pertanyaannya, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Bagaimana cara Zahra agar dapat duduk dengan nyaman? Dan apa yang harus dilakukan agar pegas tidak terlalu tertekan ke dalam? Nah, ini silakan nanti kalian identifikasi bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok berdasarkan yang sudah ditentukan. Silakan. Semuanya kebagian. Nah, silakan diidentifikasi bersama kelompoknya masing-masing permasalahan tadi, ya. Oke. Ya, di permasalahan si Zahra. Iya, gimana? Iya, ini. Oke. Ya, jawabannya apa gitu? Apa namanya, dengan kelompoknya didiskusikan dulu. Apa nih kira-kira jawaban dari permasalahan si Zahra tadi? Kompromikan. Oh, ini jawaban kita gitu. Baru tulis di satu LKPD aja. Nanti yang dikumpulkan satu LKPD-nya. Ya. Oke, kalau sudah silakan ketua kelompok ambil alat dan bahan praktikumnya karena kita akan melakukan praktikum. Jadi satu kelompok itu mendapatkan statif, kemudian pegas dan beban. Silakan ambil mewakili satu kelompok satu. Jangan berebut. Oke. Oke. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk mengumpulkan data berdasarkan hasil percobaan dan nanti dituliskan pada lembar LKPD ya, pada lembar LKPD. Nah, Ibu bacakan dulu ya untuk langkah praktikumnya. Yang pertama, ukur pegas sebelum ditambahkan beban. Kemudian catat pada LKPD yang sudah ditentukan. Sudah?
data. Nah, oke. Diukur dulu ya, diukur dulu sebelum di. Ya. Dia berhenti dulu ya, ukurnya itu ketika sudah berhenti baru diukur. Ya. Nah, ini sudah diukur, ini beban pertama. Ukur dulu beban pertama. Kemudian masukkan dalam LKPD. Ya, tunggu berhenti dulu baru. Ya, tulis hasilnya pada LKPD yang disediakan. Ya. Sudah semua? Sudah. Silakan kalian olah data yang sudah dipraktikumkan. Nah, jadi hasilnya itu silakan kalian olah nih datanya sesuai dengan tabel yang disediakan. Oke, silakan dihitung hasilnya tadi apa, adakah yang perlu dirubah. Ya. Oke, silakan olah dulu datanya. Oke, ya, udah diisi bang. Oke, ya. Ada yang masih bingung? Boleh ditanyakan kalau masih bingung. Ini kenapa? Paham nggak dengan apa namanya? Iya. Iya. N per M. Masanya? Ini kan Newton tadi. Newton berarti yang ini. M itu apa? Masa. Iya. M. Masa satuannya apa? Kilogram. Kalau ini kan satuan ini. Berarti apa nih? Iya, perubahan panjang. Berarti gaya pertambahan panjang. Oke. Ada kesulitan? Belum, masih aman ya. Oke. Nah, kalau sudah itu dibuat hasilnya nanti dalam bentuk grafik ya. Oke, jadi kartonnya tadi karton yang sudah diberikan silakan dibuat yang sebagian mengolah datanya, sebagian membuat grafiknya gitu. Jadi kita tidak memakan waktu lama. Ya. Nih gimana grafiknya? Grafiknya ada yang udah siap? Oh, sedikit lagi. Oke. Oke. Nah, di grafik itu nanti silakan diberikan satu contoh penyelesaian soal. Ya. Itu kan apa namanya, masanya ada 3. Masanya 3, nanti pilih salah satu saja masanya yang mau diselesaikan untuk menentukan konstanta pegas ya. Pilih salah satu. Salah satu saja. Nah, pilih salah satu saja yang dituliskan pada grafik. Oke, ini sudah sudah hampir siap nih ya. Oke, mana? Ya, ini ambil yang mana nih? Yang paling atas apa bawah? Atas. 1, oh tengah-tengah, boleh pilih salah satu. Boleh yang paling bawah. Berarti kalau yang paling bawah, ini juga yang paling dekat ya. Misalnya 0,7 berarti 0,03. Kalau
Kalau 1,4 1,7. 0,07. Oke, berarti sudah cantik, sudah hampir siap. Nah, kalau sudah siap buat grafik, sudah siap mengolah data, nah silakan jawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Ini 0,5 nih. Ya, ini 1, ini 1,5. Nggak apa-apa, agak di ini nggak apa-apa. Yang penting kita paham. Oke, jadi tinggal buat yang di bawah sekarang apa di sini. Oke. Ya. Oke. Yang lain? Gimana, sudah aman? Ada yang masih bingung-bingung nih? Nama kelompoknya jangan lupa. Tadi kelompok apa ini? Kelompoknya udah dibuat? Oke. Yang di sini yang di karton? Sudah. Oke. Oke. Silakan sekarang kita waktunya memverifikasi, yaitu melakukan pembuktian. Nah, dari percobaan tadi hasilnya bagaimana itu akan kita buktikan dengan cara melakukan presentasi ke depan kelas. Jadi silakan masing-masing kelompok itu anggotanya, semua anggotanya maju ke depan kelas, kemudian kita presentasikan sesuai dengan hasil percobaan yang telah dilakukan. Oke, kelompok siapa duluan yang mau maju nih? Ada kelompok elastis, kelompok pegas, kelompok konstanta, kelompok delta, dan kelompok massa. Kelompok siapa yang mau tampil terlebih dahulu? Oke, silakan. Silakan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok massa akan mempresentasikan hasil pembelajaran hari ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Isyad Fadil dan rekan saya Asmaul Husna, saya Nisa. Saya Bayu Pratama. Langsung saja permasalahan yang pertama akan dijawab oleh teman saya. Permasalahan yang pertama dapat disimpulkan karena melebihi kapasitas. Agar sarana dapat duduk dengan nyaman, maka harus mengurangi kapasitas dan mengurangi beban tersebut. Sekian presentasi dari kelompok massa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Silakan kelompok yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pegas akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami kerjakan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya dan teman-teman saya. Saya Lawan Alfiano dan teman-teman saya yang berada di samping saya, Muhammad Safan Al-Hadi, Zuraida Aulinafas. Al-Fatan. Oke, selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Permasalahan yang pertama, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi karena pegas melebihi kapasitas tekanan. Bagaimana cara Zahra agar dapat duduk dengan nyaman? Zahra harus mengurangi beban agar bisa duduk dengan nyaman. Apa yang harus dilakukan agar pegas tidak terlalu tertekan ke dalam ketika diduduki? Zahra harus berpindah sedikit agar beban tidak ditampung saat pegas bersamaan. Permasalahan yang kedua, hasil percobaan. Massa beban yang pertama 100 gram, panjang pegasnya awalannya 7 dan akhirnya 9. Massa beban yang kedua 200, panjang pegasnya awalnya 7 dan akhirnya 16. Yang ketiga 300 gram, panjang awalnya 7 dan akhirnya 23. Masalah selanjutnya Berikutnya ada
contoh grafik konstanta. K sama dengan F per KX sama dengan 1 per 0,02. Hasilnya 50 N plus N. Pembuktian. Soal yang pertama, bagaimana keadaan pegas saat ditambah beban? Saat ditambah beban, pegas bertambah panjang. Dan soal yang kedua, bandingkan pertambahan panjang pegas yang dihasilkan dari 3 variasi beban. Yang pertama, 50 gram, 5 cm, 100 gram, 11 cm, 150 gram, 17 cm. Dan kesimpulannya, dalam percobaan mengenai hukum Hooke yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa gaya yang dikerjakan pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Semakin besar pertambahan panjang, semakin besar pula gaya yang dikerjakan pada pegas. Kami ada pantun nih, mau denger nggak? Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok berikutnya. Kelompok siapa yang mau tampil? Oke, silakan Dika. Sebelum kami memulai presentasi dari kami, izinkan dulu kami untuk berpantun. Mau dengar gak nih? Mau. Oke, pantunnya. Burung duri pergi berempat dari timur hendak ke barat. Kalau teman-teman umat Nabi Muhammad, jawab salam kami dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami untuk berkenalan. Kami dari kelompok konstanta yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri bernama Dika Ardiansyah Siregar dan rekan saya Nanda Aprilia, saya Santi, saya Zahra. Nah, permasalahan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nanda. Baik, permasalahan dari Zahra terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Karena sudah melebihi kapasitas. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Zahra agar dapat duduk dengan nyaman? Dengan cara memberikan sofa tambahan. Pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan agar pegas tidak terlalu tertekan ke dalam ketika diduduki? Mengurangi beban yang akan diduduki. Saya akan menjelaskan dari grafik ini. Dari hasil praktikum yang sudah kami dapatkan, dari massa 40 kg mempunyai gaya sebesar 0,4 dan mempunyai perubahan panjang sebesar 0,03. Dari massa 80 kg mempunyai gaya 8 dan mempunyai perubahan panjang sebesar 0,09. Dari massa 120 mempunyai gaya 1,2 dan mempunyai perubahan panjang sebesar 0,015. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari soal ini. Saya mengambil contoh dari gaya 0,4. Nah, yang pertama kita masukkan dulu rumusnya, yaitu rumusnya K sama dengan F per delta X sama dengan 0,4 dibagi 0,03, hasilnya 13,3. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Susanti. Permasalahan selanjutnya, bagaimana keadaan pegas saat ditambah beban? Pegas yang ditambahkan beban akan bertambah panjangnya. Kemudian, bandingkan pertambahan panjang pegas yang dihasilkan dari 3 variasi beban. Pertambahan panjang pegas yang dihasilkan dari 3 variasi beban, maka hasilnya akan berbeda. Nah, kesimpulannya selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Zahra. Kesimpulan, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin panjang pula pertambahan panjangnya. Sekian presentasi dari kelompok konstanta, lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok elastis yang beranggota 5 orang terdiri dari saya sendiri yaitu Raja Pramodolai dan rekan-rekan saya Gali Pramosetyo, Saya Dinda Fernisa, saya Neza, saya Sarah Judasika. ya itulah anggota dari kelompok kami yaitu kelompok elastis. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang permasalahan yang pertama yaitu tentang Jawaban dari permasalahan sejarah adalah peristiwa tersebut terjadi karena adanya pertambahan beban yang diberikan, mengurangi beban yang diberikan, dan menambah sofa. Selanjutnya permasalahan yang kedua. Dari praktikum kami tadi kami dapat menulis ke dalam grafik yaitu massa beban yang 70 kg terdapat gaya dengan nilai 0,7 Newton dan perubahan panjangnya sebesar 0,03 meter dan dengan berat 140 gram memiliki nilai gayanya 1,4 Newton dan perubahan panjangnya itu 0,07 meter. Dan yang terakhir itu 210 gram memiliki nilai gayanya 2,1 Newton dan nilai perubahan panjangnya yaitu 0,12. Selanjutnya mencari konstanta pada nilai tersebut tadi. Kami mengambil satu titik yaitu 1,4 dan 0,07. Rumus dari mencari konstanta Pegas yaitu F per delta X, di mana F itu gaya dan delta X itu perubahan panjang. Nilai dari F 1,4 dan kita masukkan juga nilai dari delta X itu 0,07. Jadi 1,4 dibagi dengan 0,07. Untuk menghilangkan koma sama-sama dikalikan dengan 100. Jadinya 140 dibagi dengan 7 sama dengan 20. Selanjutnya permasalahan yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Dinda. Pembuktian. Yang pertama, bagaimana keadaan Pegas saat ditambah beban? Jawabannya, keadaan Pegas memanjang, semakin banyak massa yang diberikan, maka semakin panjang Pegas tersebut. Pembuktian yang kedua, bandingkan pertambahan panjang Pegas yang dihasilkan dari 3 variasi beban. Jawabannya, Pegas memiliki panjang yang berbeda masanya, maka semakin panjang Pegasnya. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar gaya maka semakin panjang pertambangan yang diberikan pada Pegas. Setiap massa yang diberikan maka semakin panjang keadaan Pegasnya. Ya, sekian presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Oke, silakan. Oke, ada? Menurut kelompok Anda, dari permasalahan tadi, apakah sofa yang diduduki oleh Zara dapat kembali ke bentuk semula? Sekian pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dika Ardiana Siregar. Menurut kami, jika gaya yang diberikan kepada sofa tersebut tidak melebihi batas kemampuannya, maka sofa tersebut mampu kembali ke bentuk semula. Tapi jika melebihi batas kemampuannya, sofa tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Sekian jawaban dari kelompok elastis. Apakah bisa diterima oleh Dika Ardiansyah? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Delta yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Feby Fernanda dan rekan-rekan saya Fazli Nazarni. akan menjelaskan grafik massa beban yang pertama 60 kg, perubahan panjangnya 0,03 meter dan besar gayanya 0,6. Kemudian massa beban yang kedua 120 gram, perubahan panjangnya 0,10 meter dan besar gayanya 1,2 meter. Jadi kita akan mengambil salah satu titiknya 0,6 dan 0,03.
Menggunakan rumus K sama dengan F per delta X. 0,6 per 0,03 sama dengan 20. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Sudah semua selesai. Oke, nah silakan perhatikan. Nah di sini semua grafik itu sudah sesuai. Jadi kalau gayanya itu makin besar, maka pertambahannya juga semakin panjang, semakin besar gitu ya. Ini juga sama. Nah jadi semua ini berarti sudah sesuai dengan konsep yang diajarkan pada hukum. Nah sekarang kita akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita tentang hukum Hooke? Dari praktikumnya, dari hasil pengolahan datanya, apa yang bisa disimpulkan? Yuk, tadi kayaknya semuanya sudah nih menyimpulkan, hampir-hampir sama kesimpulannya. Ya, siapa yang menyimpulkan? Oke, silakan Dika. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin panjang pula atau semakin besar pula pertumbuhan panjang benda tersebut. Oke, bukan pertumbuhan ya, tapi pertambahan panjang tersebut. Hukum Hooke merupakan salah satu prinsip dasar dalam fisika. Nah, prinsip ini menjelaskan tentang pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang benda padat seperti pegas atau kawat. Nah, konsep dasarnya adalah bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda elastis, maka semakin besar pula pertambahan panjang. Elastisitas yang berarti bahwa pertambahan panjang suatu benda elastis berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Nah, ini sesuai dengan grafik tadi, sesuai grafik yang digambarkan. Kemudian, batas elastisitas benda adalah batas maksimal di mana hukum Hooke masih berlaku. Setelah melewati batas tersebut, benda akan mengalami deformasi permanen atau benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Oke, lanjut. Nah, hubungan antara gaya, pertambahan panjang, dan elastisitas. Nah, gaya dan pertambahan panjang hubungannya itu menyatakan bahwa semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar juga pertambahan panjang benda elastis itu. Yang kemudian konstanta pegas adalah ukuran dari elastisitas suatu benda elastis. Semakin besar konstanta pegas, maka semakin keras benda tersebut, gitu ya. Nah, jadi konstanta pegas sudah dicari. Nah, seharusnya kalau misalnya pegasnya sama, hasil konstantanya itu sama walaupun berbeda massa, gitu ya. Nah, ini tadi rumus hukum Hooke atau persamaan hukum Hooke. F sama dengan K kali delta E. Jadi F-nya gaya, K-nya konstanta, delta X-nya itu adalah pertambahan pegas. Jadi di sini sudah diselesaikan tadi dengan memilih satu titik. Ya, boleh dari yang paling rendah atau di sekarang kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Gitu ya. Nah, silakan kalian jawab di lembar refleksi yang akan Ibu bagikan. Oke, silakan dibaca, kemudian isi. Oke. Oke. Sekarang silakan gunakan HP-nya masing-masing. Kita akan melakukan penilaian. Ya, penilaian. Apakah pembelajaran yang sudah kita pelajari itu bisa dipahami atau enggak? Ya. Nah, sekarang silakan Ibu bagi dulu linknya. Kita akan menggunakan Google Form. Oke, silakan dijawab. Jangan ada yang nyontek ya, semua kerja.
waktu kita sudah habis. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf.